Bab 171-175. Bab 171, aku diperas. Lama, kakekku memanggilku, Tang Ning, aku akan menjaganya. Long Jie tidak lagi berani bertingkah keren di depan Tang Ning, dia tahu betapa jeli dia. Tang Ning mempererat cengkeramannya pada ponselnya dan mengangguk sambil menjawab, selamat beristirahat. Long Jie menutup telepon saat dia pingsan di lantai karena kelelahan. Tampaknya berurusan dengan Lan Si bahkan tidak membutuhkan banyak energi. Long Jie telah mempertimbangkan untuk memberitahu Tang Ning semuanya secara langsung. Tapi selain menyeretnya ke dalam kekacauan ini, dia tidak bisa memikirkan manfaat apa yang bisa didapat darinya. Selama ini, Tang Ning sudah terlalu menderita. Jika dia memberitahu Tang Ning tentang kejadian ini, maka Tang Ning dan Lan Si pasti tidak akan melepaskan masalah ini. Dia akan memikirkan cara untuk menyelamatkan kakeknya. Tapi, Lan Si seharusnya tidak bermimpi menyakiti Tang Ning. Terutama tidak melalui menggunakannya. Tang Ning menjatuhkan tangannya ke samping saat dia berdiri dengan pemikiran mendalam di samping jendela. Dia tidak tahu apakah dia terlalu memikirkannya, tapi dia merasa suasana hati Long Jie sedikit berbeda dari biasanya. Di belakangnya, Mo Ting mendekat dengan jaket. Setelah meletakkan jaket di bahunya, dia menariknya ke pelukannya. Tang Ning bersandar di dadanya yang nyaman saat dia melihat ke arah Mo Ting. Ting, bisakah kita membuat Lu Ce memeriksa Long Jie? Aku merasa ada yang tidak beres. Pada kenyataannya, Lu Ce tidak punya banyak waktu luang, tetapi Mo Ting hanya menundukkan kepalanya dan mencium dahi Tang Ning. Jika istrinya memiliki permintaan, dia pasti akan memenuhinya. Jadi, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lu Ce, menetapkan misi khusus untuk seseorang yang sudah tidak aktif. Lu Ce tidak berani menunda. Meskipun dia sudah selesai bekerja, dia tetap berkendara langsung ke rumah Long Jie. Meskipun menerobos masuk ke rumah wanita setelah gelap tidak tepat, untuk meyakinkan Tang Ning, Lu Ce menaiki tangga dan membunyikan bel pintu Long Jie. Long Jie tidak mengharapkan tamu. Dia dengan cepat menyeka air matanya dan bertanya siapa yang ada di luar. Lu Ce memberikan alasannya untuk datang. Pada saat ini, Long Jie merasakan hatinya menghangat tetapi dia tetap tidak membuka pintu. Kamu bisa kembali, aku baik-baik saja, aku sudah tidur. Lu Ce mengangguk dan tidak terus mengganggu. Tapi, Mo Ting bersikeras bahwa dia harus menemuinya, jadi Lu Ce berjaga di luar pintu depan Long Jie sepanjang malam. Tidak sampai keesokan paginya ketika Long Jie pergi meninggalkan rumah seperti biasa, dia menemukan Lu Ce berdiri di luar, dia terkejut. Di luar dingin, kenapa kamu belum pulang? Lu Ce menggosokkan kedua tangannya dan tersenyum, aku tidur di dalam mobil dan baru saja muncul. Melihat hidung Lu Ce memerah karena kedinginan, Long Jie dengan cepat membiarkannya masuk ke dalam rumah, setidaknya lakukan sedikit pemanasan. Lu Ce memasuki rumah Long Jie, suaranya penuh keraguan, bukankah kamu bilang kakekmu sedang berkunjung? Di mana dia? Long Jie tercengang sesaat sebelum menjawab dengan tenang, di hotel. Apakah kamu menghadapi semacam kesulitan? Lu Ce melihat sekeliling, ini adalah tempat di mana Tang Ning dulu tinggal. Itu cukup besar untuk menampung seluruh keluarga, bagaimana mungkin Long Jie meminta kakeknya untuk tinggal di hotel? Ditambah lagi, mata Long Jie bengkak seukuran kacang kenari. Ini jelas hasil dari menangis sepanjang malam. Tidak, bahkan jika kau tidak mengatakannya. Tidak perlu, Long Jie menarik Lu Ce dan melepaskannya dengan cepat saat dia mundur beberapa langkah. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan terlalu banyak orang tentang masalah ini. Kalau begitu, ceritakan tentang itu. Lu Ce duduk di sofa ruang tamu. Kenyataannya, Long Jie tidak bisa disalahkan karena tidak bisa menyimpan rahasia. Menurut kepribadiannya, bahkan jika langit runtuh, dia hanya akan berteriak beberapa kali, tidak mungkin dia terlihat suram seperti sekarang. Jadi, terutama dengan senyum palsunya, sulit untuk tidak curiga ada yang tidak beres. Aku sedang diperas. Apa? Lu Ce tersentak. Long Jie menunduk sebelum memberitahu Lu Ce keseluruhan ceritanya. Tapi, dari awal sampai akhir dia menekankan satu hal, jangan beritahu Tang Ning, jangan mempengaruhi keputusannya untuk memilih Feng Kai. Kita tidak bisa membiarkan Lan Si mendapatkan apa yang diinginkannya, atau dia akan berpikir dia bisa memuaskan motifnya dengan melakukan hal-hal seperti ini. Di masa depan, dia akan menjadi lebih buruk lagi. Tapi kamu tidak bisa bertahan seperti orang idiot. Lan Si ingin berkomplot melawan Tang Ning. Jika aku tidak berpura-pura berkompromi dengannya, dia akan memikirkan cara lain. Daripada itu,
sebaiknya aku memukulinya dalam permainannya sendiri. Tapi, apa yang akan kamu lakukan? Dan bagaimana dengan kakekmu? Luce melonggarkan dasinya, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ada banyak orang seperti Lan Si di dunia ini. Dan tentu saja, ada juga orang seperti Long Jie yang lebih suka menderita sendiri. Betapa konyolnya. Luce sedikit kesal. Ketika waktunya tepat, aku akan memanggil polisi. Aku akan mengirim seseorang untuk menyelidiki di mana mereka menahan kakekmu dan mencoba memastikan keselamatannya. Jika aku mendapat kesempatan, aku pasti akan mengeluarkannya dari sana. Luce berjanji. Dari sudut pandangnya sendiri, Long Jie merasa pertimbangannya untuk Tang Ning adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jika dia memberitahu Tang Ning, itu akan memperkuat situasi dan mungkin akan menyebabkan Lan Si menggunakan tindakan yang lebih ekstrim. Namun, jika dia melakukan apa yang dikatakan Lan Si, dia harus terlalu menderita. Jadi, bertahan untuk saat ini dan menelepon polisi nanti adalah pilihan terbaik yang bisa dia pikirkan. Tapi, Luce takut Lan Si akan menuai balas dendamnya pada kakek Long Jie. Bahkan jika Anda tidak berencana memberitahu nyonya, Anda setidaknya harus mencari bantuan dari orang yang dapat dipercaya, dua otak lebih baik dari satu. Apakah Anda tidak mempercayai presiden kita? Jika Anda memberitahu dia, segalanya akan jauh lebih mudah. Dengan perhatian Luce, Long Jie merasa jauh lebih baik. Tapi, dia masih memutuskan untuk menyimpannya sebagai masalah kecil. Saya tahu kemampuan bos besar, tapi saya tidak ingin berjudi dengan kakek saya. Saya khawatir jika kita meledakkan situasi, akan lebih sulit untuk mengendalikannya. Jika kita tidak sengaja melukai kakekku, apa yang akan kita lakukan? Biarkan aku menangani Lan Si. Jika itu masalahnya, maka, cepatlah beristirahat. Kamu pasti tidak tidur nyenyak tadi malam, aku akan berada di sini di luar pintumu, suara Luce lembut. Pada malam Tang Ning akan tampil di Feng Kai, Lan Si ingin aku menjadi asisten Li Dani. Seperti yang kamu ketahui, Tang Ning dan Li Dani tidak rukun satu sama lain. Lan Si ingin Tang Ning untuk melihat saya menderita dan menyerah pada wawancaranya. Untukmu, nyonya pasti akan menyerah pada wawancara. Luce juga percaya bahwa itu adalah tipe orang Tang Ning, dia selalu melindungi bangsanya sendiri, bahkan jika itu hanya asisten sederhana. Dia tidak akan pernah membiarkan orang lain menggertak mereka. Jadi kita pasti tidak bisa membiarkan Lan Si berhasil. Aku akan melanjutkan aktingku. Sementara itu, kuharap kamu bisa mengarahkan Tang Ning ke arah yang benar. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah, pada hari wawancara, katakan padanya jangan untuk membawa ponselnya. Lan Si tidak mengatakan aku harus mengelabui Tang Ning untuk datang. Dia ingin bermain Tai Chi, dengan Lan Si. Setelah berbicara dengan Luce, Long Jie berbalik dan kembali ke kamarnya. Saat dia berbaring di tempat tidurnya, dia memikirkan pria yang duduk di luar, dia merasa jauh lebih damai. Seperti ini, Luce akhirnya tinggal di rumah Long Jie sepanjang pagi. Selain memanggil Mo Ting dan Tang Ning untuk membuat persiapan pertunjukan, dia juga menghubungi wartawan yang sudah dikenalnya untuk mencari kakek Long Jie. Long Jie menyebutkan bahwa dia terakhir melihat kakeknya di rumah Lan Si, tetapi menurut kepribadian Lan Si, dia pasti akan memindahkan sanderanya, dan tidak meninggalkan bukti apapun. Di permukaan, Cheng Tian tampak damai. Tapi, di balik itu semua, masalah muncul. Tang Ning pasti tidak akan membayangkan, krisis yang saat ini coba diatasi oleh Long Jie akan berakhir dengan membuat orang yang tenang seperti dirinya, meledak dalam kemarahan. Lan Si telah melangkahi garis bawahnya kali ini. 1. Mainkan kata-katanya dan hindari jatuh ke dalam perangkapnya. Bab 172, saya akan menggunakan asisten ini dengan baik. Malam sebelum wawancara Feng Kai, Tang Ning pergi ke studio untuk membuat film trailer. Saat dia pergi, di luar pintu depan ada banyak penggemar. Mereka memberinya bunga dan meminta untuk berfoto bersama. Tang Ning dengan sopan menganggukkan kepalanya dan setuju. Lagi pula, dalam cuaca yang begitu dingin, mereka telah menunggu begitu lama di luar, mereka pasti menderita. Tentu saja, hal yang paling membuat penasaran para penggemar adalah pria impian dari belakang. Tapi Tang Ning hanya tersenyum, ingatlah untuk menonton siaran langsung Feng Kai besok. Saya yakin Anda semua akan senang dengan jawaban yang saya berikan di sana. Para penggemar tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Terutama ketika Tang Ning melepas kacamata hitamnya untuk memberi mereka tanda tangan.
Kamu terlihat lebih cantik dari dekat. Kakimu panjang sekali. Saudari Tang Ning, jangan khawatir, kami akan melindungimu. Tang Ning menandatangani tanda tangan saat dia berjalan. Setelah mendengar kata-kata ini, dia jelas tercengang sesaat sebelum mengungkapkan senyuman. Tang Ning memperhatikan seorang gadis berusia 15-16 tahun yang mengenakan seragam sekolah memegang spanduk. Ini mengingatkannya pada Lan Yu, mereka berdua berada di tahun-tahun paling bersemangat. Dia tersentuh oleh energi yang datang dari para penggemar ini. Mereka semua tampak berusia sekitar 15 tahun, namun mereka menawarkan untuk melindunginya. Jadi, Tang Ning tidak bisa membantu tetapi dengan lembut menepuk kepala gadis itu. Aku akan melindungi kalian para gadis dan kalian para gadis harus melindungi diri kalian sendiri. Sebenarnya, dia menyadari bahwa sebelumnya dia terlalu fokus untuk melakukan serangan balik. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk meningkatkan interaksinya dengan penggemar. Mulai sekarang, dia akan mendengarkan suara para penggemarnya. Pada akhirnya, Tang Ning melambaikan tangan kepada para penggemarnya dan dibantu masuk ke dalam fan manager oleh An Zihao. Kamu hebat dalam mendapatkan energi dari orang lain. An Zihao memikirkan kata-kata yang baru saja diucapkan Tang Ning, mereka datang dari hatinya. Tentu saja, bahkan seorang anak berusia 15 tahun cukup berani untuk mengatakan dia akan melindungiku. Meskipun dia mungkin tidak memiliki kekuatan, dia memiliki keberanian. Sebagai orang dewasa, apakah keberanian kita kurang dari seorang anak? Seorang Zihao terdiam, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Namun, dia menemukan sifat baru dari Tang Ning. Sifatnya adalah, dia selalu merefleksikan dirinya sendiri. Tidak heran dia memiliki persediaan energi yang tak ada habisnya. Besok, apakah kamu benar-benar berencana mengungkapkan pria impian? An Zihao akhirnya bertanya setelah beberapa lama. Kamu tidak akan menyesalinya. Tang Ning tersenyum misterius. Bahkan terhadap An Zihao dia tidak berniat memberikan jawabannya. Namun, apakah dia benar-benar bisa pergi ke acara bincang-bincang besok? Sementara itu, Li Dani dan manajernya duduk di kantor Lan Si yang sangat luas. Lan Si memunggungi kedua orang itu saat dia menyesap kopinya. Suaranya tenang tetapi membawa kekuatan yang tak terbantahkan. Untuk acara besok, beri asistenmu hari libur. Aku sudah menyiapkan asisten lain untukmu. Saya tidak begitu mengerti maksud Presiden Lan. Li Dani mengangkat bahu. Lan Si berbalik dan berjalan ke arah Li Dani. Dia meletakkan satu tangan di bahunya. Aku memberikan asisten Tang Ning kepadamu untuk 1 hari. Kamu dapat menggunakannya dengan cara apapun yang kamu inginkan. Maksudnya adalah, Li Dani bisa memerintahnya, menyiksanya, dan melampiaskan amarahnya padanya. Li Dani tidak begitu mengerti mengapa Lan Si melakukan ini. Dan Lan Si tidak mungkin mengungkapkan motif sebenarnya. Jadi, dia hanya tersenyum dan kembali ke mejanya. Tang Ning adalah model saya. Saya memiliki hak untuk mengalokasikan semua sumber dayanya, termasuk orang. Namun, Li Dani tidak tahu, Long Jie dipekerjakan secara pribadi oleh Tang Ning untuk menjadi asisten pribadinya, tidak ada yang berhak memerintah Long Jie. Besok akan menjadi asistennya. Selanjutnya, akan menjadi manajernya. Mendengar kata, manajer, mata Li Dani berbinar karena ini berarti toleransi Lan Si terhadap Tang Ning sudah mencapai batasnya. Itu juga berarti, dia siap untuk mengambil An Zihao dari Tang Ning. Saya mengerti. Saya akan menggunakan asisten ini dengan baik, seru Li Dani. Karena ini diselenggarakan secara khusus oleh Lan Si, dia pasti tidak akan mengecewakan. 1 hari penyelidikan berakhir tanpa hasil. Bahkan Luce tidak bisa mendapatkan informasi apapun tentang keberadaan kakek Long Jie. Sepertinya Lan Si sangat berhati-hati. Karena itu, Long Jie tidak bisa berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Tapi, tidak mungkin dia melakukan apapun untuk mengkhianati Tang Ning. Lagi pula, seseorang tidak boleh membuang keuntungan mereka. Kamu tidak perlu terlalu cemas. Lagi pula, ini melibatkan nyawa, jika Lan Si menodai tangannya, dia akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Tidak mungkin Lan Si akan mengambil risiko itu, Luce menghibur. Dia tahu bahwa Long Jie berada dalam posisi yang sangat sulit. Jika dia adalah dia mungkin sudah melakukan sesuatu yang bodoh. Luce, kamu pasti perlu mengingatkan An Zihao dan Tang Ning untuk tidak membawa ponsel mereka ke acara bincang-bincang, jangan beritahu mereka tentang kesulitanku. Kamu yakin bisa mengatasinya? Luce sedikit khawatir. Tidak ada masalah.
Luce tidak mengatakan apa-apa lagi, setelah menghabiskan 2 hari menggunakan sumber daya Hairui untuk mencari kakek Long Jie tanpa hasil, bisakah dia tetap duduk diam tanpa melakukan apa-apa sementara dia tahu Long Jie menderita? Setelah kembali ke Hairui, Luce masih menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri. Bahkan ketika Mo Ting memanggilnya, dia tidak menjawab. Apa yang membuatmu begitu gelisah? Presiden, apakah Nyonya sudah dalam perjalanan ke Feng Kai? Luce melihat keluar jendela dan melihat matahari terbenam. Mo Ting menutup dokumen di tangannya dan menatap Luce dengan penuh minat. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan? Presiden, Luce ragu sejenak sebelum menceritakan semuanya pada Mo Ting. Setelah mendengarkan penjelasan Luce, Mo Ting menatapnya dengan ekspresi dingin. Kamu sudah berada di sisiku selama 7 tahun. Jangan bilang 7 tahun belum cukup untuk mengajarimu bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Apakah kamu berpikir, dengan menggunakan sumber daya Hairui, kamu akan dapat menemukan satu kakek Longman secara langsung? Kamu terlalu naif. Tahukah kamu, jika situasinya meledak, maka itu adalah kehidupan yang kamu hadapi. Presiden, aku, Luce tidak dapat menjelaskan dirinya sendiri karena insiden ini juga melibatkan Tang Ning. Dia tahu pentingnya Tang Ning bagi Mo Ting, jadi dia tidak berani menyeretnya ke dalam situasi tersebut. Tentu saja, dia juga ingin menepati janji yang dia buat pada Long Jie. Masalah seperti ini, dia seharusnya memberitahu Mo Ting sejak lama. Dia tidak mengerti mengapa dia tidak melakukannya. Mo Ting menarik napas dalam-dalam, sepertinya dia berusaha menenangkan amarahnya. Namun, saat dia hendak mengambil tindakan, dia menerima panggilan telepon dari Tang Ning. Ting, apakah Luce ada? Mengapa? Aku sudah memikirkannya dengan hati-hati dan merasa ada sesuatu yang tidak beres tentang Long Jie. Mengapa Luce memberitahu Zihao untuk memastikan kita tidak membawa ponsel kita ke Feng Kai? Tang Ning bertanya dengan jeli. Setelah hening sejenak, Mo Ting mengungkapkan seluruh kejadian itu kepada Tang Ning. Dia tahu, bahkan jika dia tidak memberitahunya, dia akan sangat khawatir dia pergi mencari Long Jie sendiri. Kalau begitu, di mana Long Jie sekarang? Setelah mendengar semuanya dari Mo Ting, suara Tang Ning sedikit bergetar. Pusat Hai. Ting, biarkan aku menangani masalah ini. Tapi, izinkan aku memperingatkanmu, aku mungkin perlu menggunakan identitasmu. Mo Ting tidak bisa menahan tawa, silakan. 1. Nama asli Long Jie. Bab 173, Tang Ning tiba. Pada saat-saat tak berdaya, seseorang selalu ingin memiliki kekuatan terkuat, karena dunia ini selalu tidak adil bagi yang lemah. Semua orang tahu bahwa Long Jie adalah asisten Tang Ning, namun di sini dia berada di Hai Center membawa banyak tas perlengkapan, mencoba untuk mendapatkan keseimbangannya saat dia mengikuti di belakang Li Dani. Dia patuh terhadap Li Dani saat dia menyuruhnya berkeliling. Bukankah Tang Ning pernah mengajarimu aturan? Sekarang kamu adalah asisten Dani, jika kamu tidak menyapa semua orang saat kamu melewati mereka, orang akan berpikir Dani memiliki etos kerja yang buruk. Manajer Li Dani menjulurkan kepala Long Jie sambil mengeluh. Aku tidak tahu apakah Tang Ning punya sopan santun, tapi, kamu, mengikuti Dani hari ini, jadi kamu harus menunjukkan rasa hormat. Long Jie menahan penghinaan, omelan dan tatapan ejekan di sekelilingnya saat dia menundukkan kepalanya dan menjawab, maaf, aku akan memperhatikan mulai sekarang. Dani perlu merias wajahnya. Jangan berkeliaran tanpa tujuan seperti pendatang baru, ambil sepatu Dani dari mobil. Long Jie menahan amarahnya saat tangannya mengepal. Karena kemarahannya, wajahnya mulai memerah dan matanya berair. Manajer Li Dani melihat ekspresi wajah Long Jie dan membuka lengannya saat dia berjalan ke arah Li Dani dengan arogan. Orang-orang Tang Ning berbeda ketika kamu memesannya sekitar. Mereka seperti anjing. Sudahkah Anda menempatkan apa yang saya katakan untuk Anda tempatkan di sepatu? Li Dani duduk di depan cermin membiarkan penata rias melakukan apapun yang dia butuhkan. Jangan khawatir, bagaimana aku bisa mengacaukan pertunjukan yang begitu menghibur. Manajernya mempelajari wajah Li Dani di cermin dan melihat senyum rahasia menyapu wajahnya. Di belakang panggung peragaan busana selalu semrawut dan tidak nyaman. Bahkan untuk model internasional seperti Li Dani yang bekerja untuk merek kelas atas internasional, semuanya tidak berbeda. Dia bahkan berbagi ruang tunggu yang sama dengan model pendatang baru. Tidak lama kemudian, Long Jie mendekati Li Dani dengan sepatunya. Manajer Li Dani meliriknya dengan cepat dan mencemooh, mengapa kamu masih berdiri kosong?
Berlututlah dan bantu Dani memakai sepatunya. Membantu seorang artis mengenakan sepatu bukanlah hal yang luar biasa, tapi dia adalah asisten Tang Ning. Namun dia harus tunduk berlutut di depan Li Dani dan membantu musuh memakai sepatu mereka. Long Jie menahan luka bakar di tenggorokannya saat dia memegang salah satu sepatu dan berlutut di tanah. Dengan satu tangan dia mengangkat sepatu hak tinggi dan dengan tangan lainnya dia mengangkat kaki kanan Li Dani. Namun, saat kakinya memasuki setengah jalan, Li Dani tiba-tiba mengeluarkan pekikan bernada tinggi dan menendang dada Long Jie, ada puspin di dalam sepatu. Suara, "Pa," yang keras mengikuti. Saat manajer Li Dani mendaratkan tamparan di wajah Long Jie. Dia kemudian menunjuk ke arahnya dan berteriak dengan galak, "Kamu benar-benar berani. Beraninya kamu menempatkan puspin di dalam sepatu Dani. Apakah kamu mencoba untuk menghentikan Dani pergi ke pertunjukan? Tang Ning menyuruhmu melakukan ini, bukan?" Long Jie tercengang oleh tamparan itu saat sidik jari perlahan muncul di pipi kirinya. "Aku tidak memasukkan apapun ke dalam sepatumu. Aku mengambilnya seperti semula. Beraninya kau membuat alasan." Manajer melemparkan tamparan lagi, kali ini ke pipi kanan Long Jie. Sepertinya dia menggunakan terlalu banyak tenaga karena tangannya juga merasakan sakit saat dia mengguncangnya 2 kali. Semua orang melihatnya. Long Jie melihat sekeliling pada semua mata yang tertuju padanya, ada tatapan kasihan, ejekan, dan rasa ingin tahu. Pada kenyataannya, semua orang tahu jauh di lubuk hati apa yang sebenarnya terjadi. Li Dani hanya mencari alasan untuk mempermalukannya di depan semua orang. Tidak ada yang peduli apakah dia benar-benar menempatkan puspin atau tidak. Tapi, tidak ada yang hadir dengan status lebih tinggi dari Li Dani, jadi siapa yang berani melangkah keluar dan membelanya? Tidak ada. Long Jie, kamu harus melepaskan harapan dari siapapun yang mendukungmu. Biarkan aku memberitahumu, hari ini kamu adalah asisten Dani, bahkan jika Tang Ning muncul, kamu masih tidak punya pilihan selain menahan pukulan dan omelan. Maaf. Air mata Long Jie mengalir di pipinya yang bengkak tak terkendali, membuatnya semakin panas dan menyakitkan. Apakah kamu pikir ini sudah berakhir dengan permintaan maaf? Tahukah kamu, karena doronganmu, karir modeling Dani bisa berakhir. Manajer Li Dani melemparkan tuduhan berat pada Long Jie. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tentu saja kamu harus berlutut di depan Dani dan memohon maaf. Manajer Li Dani tampak terkejut karena Long Jie tidak memahami aturan industri. Membuatmu berlutut sudah mudah bagimu. Jika bukan karena Presiden Lan, aku pasti sudah memanggil polisi. Berlutut pada Li Dani. Long Jie mencibir ke dalam. Meskipun dia sudah mempersiapkan diri secara mental dan memikirkan berbagai cara untuk menghibur dirinya sendiri, sekarang saat itu benar-benar tiba, dia sangat tergoda untuk merobek wajah mereka dan mematahkan leher mereka untuk menghilangkan kemarahan dan penderitaan yang dia rasakan. Tapi, bukankah terlalu banyak berlutut? Kamu sudah menamparku dan mempermalukanku, apakah kamu benar-benar perlu melakukan langkah ekstra itu? Setelah mendengar kata-kata Long Jie, bibir Li Dani melengkung ke atas saat dia meraih baju Long Jie dan menariknya ke arahnya. Apa menurutmu aku akan takut pada Tang Ning? Apa menurutmu model internasional sepertiku akan takut pada abalas dendam model kelas? Kamu seharusnya menyalahkan dirimu sendiri karena memilih tuan yang salah. Bahkan menjadi seekor anjing membutuhkan keberuntungan. Setelah berbicara, Li Dani membebaskan Long Jie dari cengkeramannya dan mengambil tisu untuk menyeka tangannya. Seperti dia telah menyentuh sesuatu yang kotor. Apakah kamu tidak akan berlutut dan meminta maaf? Long Jie tidak bergerak. Aku menyuruhmu berlutut. Manajer Li Dani menendang kaki belakang Long Jie. Melihat ini, staf Hai Yi tidak tahan menonton lebih lama lagi, jadi salah satu dari mereka melangkah maju untuk mencoba dan meyakinkan Li Dani. Dani, ini adalah ruang publik, bukankah menurutmu apa yang kamu lakukan tidak terlalu baik? Sesuai. Wanita jahat ini memasang peniti di dalam sepatu Dani. Motif apa yang dia miliki? Apakah dia ingin membunuh Dani kita? Kami sudah sangat memaafkan dengan tidak memanggil polisi. Kami hanya meminta permintaan maaf, bukankah itu benar? Anggota staf memandang manajer Li Dani tanpa daya saat dia tersenyum, tapi, bagaimanapun juga, dia adalah asisten Tang Ning. Setelah mendengar nama Tang Ning, manajer menendang dengan kekuatan yang tak tertahankan, membuat Long Jie tanpa sadar berlutut di tanah. Rasa sakit yang menusuk menyebar ke seluruh tubuh Long Jie, sementara para penonton tertawa terbahak-bahak. Manajer menggosok dagunya dan memandang Long Jie dengan puas,
kamu seharusnya patuh sejak awal dan menghemat energiku. Karena kamu sudah berlutut, kupikir kamu juga harus bersujud kepada Dani kita. Manajer Li Dani meletakkan tangannya di bahu Long Jie, siap untuk mendorongnya ke bawah, ketika tiba-tiba seluruh backstage pecah dalam keributan. Seseorang memanggil bahwa Tang Ning telah tiba. Sesaat kemudian, manajer Li Dani mengangkat kepalanya. Bahkan sebelum dia bisa melihat apa yang sedang terjadi, tamparan keras mendarat di wajahnya, itu 10 kali lebih kuat dari tamparan yang baru saja dia berikan pada Long Jie. Bab 174, apakah Anda ingin saya datang secara pribadi? Seluruh belakang panggung membeku. Orang yang datang adalah Tang Ning. Dia seharusnya ada di talk show Feng Kai, tapi saat ini, dia muncul di depan Li Dani. Tidak hanya itu, di belakangnya mengikuti An Zihao dan 4 bodyguard asing. Di belakang panggung, mata semua orang terbelalak saat mereka menutup mulut, menunggu pertunjukan yang bagus untuk dimainkan. Tang Ning memancarkan aura dingin, matanya menusuk seperti mata elang. Dia memelototi manajer Li Dani dengan amarah yang sedingin es. Manajer itu ketakutan dengan sorot mata Tang Ning. Dia menutupi pipinya dan mencoba mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang keluar. An Zihao mengambil kesempatan untuk membantu Long Jie dari tanah saat dia melihat sidik jari merah di pipinya. Tang Ning. Long Jie sedikit tersendat. Dia takut Tang Ning akan muncul dan menunda wawancaranya dengan Feng Kai. Mengapa Tang Ning ada di sini? Berapa banyak tamparan yang dia berikan padamu? Suara Tang Ning dingin dan jernih, itu tidak tajam. Sebaliknya, itu sangat rendah seperti dia berusaha menekan emosinya. 2. Tanpa menunggu Long Jie selesai berbicara, Tang Ning menamparkan pipi kanan manajer tanpa ragu-ragu. Beraninya kamu memukulku. Manajer Li Dani memandang Tang Ning dengan tak percaya. Dia memelototi wanita yang tampaknya menyendiri dari dunia. Tang Ning tidak mengatakan apapun. Sekarang tangan kanannya telah memuaskan amarahnya, dia mengangkat tangan kirinya dan memukul manajer itu dengan sangat keras hingga jatuh ke lantai. Dia memberikan total 4 tamparan, Tang Ning telah membayarnya 2 kali lipat. Ada yang lain. Tang Ning menoleh untuk bertanya pada Long Jie. Melihat Long Jie tidak menanggapi, Tang Ning mengernyit dan menatap para pengawal. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku tidak memprovokasi orang lain, tetapi begitu seseorang melangkahi kentunganku, aku akan membayar mereka kembali 2 kali lipat. Jadi, pria ini. Tang Ning menunjuk ke arah manajer Li Dani dan menginstruksikan para pengawal. Buat dia berlutut di depan Long Jie. Ingat, 2 kali lipat. Kata-kata Tang Ning seperti kalimat dari seorang hakim. Meskipun dia tahu ada banyak orang yang hadir. Meskipun dia tahu, ini bisa mempengaruhi karirnya sebagai model, jika dia tidak bisa melindungi orang-orang di sampingnya, maka. Bahkan jika dia menjadi supermodel, apa gunanya? Mata Tang Ning merah tetapi mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Asisten Li Dani ketakutan, terutama saat pengawal mencengkeramnya. Dia merasa pikirannya menjadi kosong. Semua kepuasan yang dia alami beberapa saat yang lalu kini telah berubah menjadi pembalasan. Bahkan, itu 2 kali lipat retribusi. Tang Ning, jangan pergi terlalu jauh. Melihat pemandangan yang terjadi di depannya, Li Dani akhirnya berdiri. Namun, Tang Ning mendekati Li Dani dan tertawa sambil menundukkan kepalanya. Saat dia mengangkat kepalanya lagi, tamparan lain meninggalkan tangannya. Dia tidak hanya memukul manajer, dia bahkan memukul Li Dani. Karena kamu pikir aku menggertakmu, maka aku mungkin juga menggertakmu. Bagaimana menurutmu? Mata Li Dani melebar saat dia menatap Tang Ning. Karena dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini sebelumnya, ekspresinya menjadi bengkok dan ganas, beraninya kau memukulku. Dibandingkan dengan apa yang telah kamu lakukan pada asistenku, aku hanya mengembalikan 10%. Presiden Lan mengatur agar dia bekerja untuk saya, apakah Anda mencoba memberontak melawan Presiden? Presiden Lan. Tang Ning mencibir saat dia mendekati Li Dani. Apa haknya untuk mengatur asistenku? Li Dani, Long Jie adalah asisten pribadiku dan tidak ada hubungannya dengan Cheng Tian Entertainment. Siapa yang memberimu hak untuk menggunakan asistenku? Ini adalah masalah antara kamu dan Presiden Lan. Long Jie adalah asistenku untuk malam ini, Li Dani tidak mau mengaku kalah. Dia sudah tidak bisa berdiri tegak, namun dia masih mencoba mempertahankan kekuatannya. Ditambah lagi, Tang Ning, karena kamu telah memukulku, apakah kamu tidak ingin menjadi model lagi? Teriak Li Dani. Ini pertunjukanku. Tang Ning, beraninya kamu datang menimbulkan masalah di sini.
Pertunjukanmu. Tapi, kenapa aku merasa itu tidak akan lama lagi? Tang Ning melihat sekeliling dengan jijik, jelas, jika dia tidak membuat Li Dani menderita hari ini, maka nama belakangnya bukan Tang. Apa yang Anda maksud dengan ini? Yang saya maksud adalah, mulai sekarang, selama itu adalah sumber daya Anda, saya akan bertarung dengan Anda untuk itu, selama Anda menyukai sesuatu, saya akan mencurinya dari Anda. Jika Anda menggertak asisten saya selama setengah jam, aku akan menekanmu selama setengah hidup. Saat Tang Ning mengucapkan kata-kata ini, dia tidak menahan diri sama sekali. Dia bahkan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, bahkan jika dia dimarahi di berita utama keesokan harinya karena menindas orang lain, dia tidak akan mundur. Setelah mendengar kata-kata Tang Ning, semua orang di sekitar membeku ketakutan karena betapa kerennya dia. Mereka semua menyaksikan seluruh kejadian itu dan tahu bahwa Li Dani lah yang bertindak terlalu jauh. Meskipun tidak sepenuhnya benar bagi Tang Ning untuk memukul orang lain, melihat asistennya dipaksa untuk berlutut dan bersujud, ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang lain. Semua orang bersorak untuk Tang Ning di dalam. Bahkan mereka yang sebelumnya mengabaikan Tang Ning, mau tidak mau merasa diyakinkan olehnya. Mendukung asisten mereka dan berjudi dengan karir modeling mereka, siapa yang bisa melakukan apa yang Tang Ning lakukan? Setiap orang pernah mengalami berada di bawah atau masih berjuang di bawah. Mereka semua telah diintimidasi di beberapa titik, tetapi pada saat itu, mereka tidak menemukan seseorang yang protektif seperti Tang Ning. Kamu, apakah kamu pikir kamu bisa mencuri sumber dayaku dan menekanku selama setengah hidup? Tang Ning, apakah kamu sedang bermimpi? Li Dani jelas tidak mempercayai kata-kata yang keluar dari mulut Tang Ning. Kamu pikir kamu siapa? Bahkan Lan Si membencimu. Bagaimana kamu bisa menekanku? Tang Ning tidak menjawab. Dia hanya menoleh dan berteriak, siapa yang bertanggung jawab di sini di Hai? Bisakah Anda menjemput perwakilan merek untuk pertunjukan di sini malam ini? Aku akan pergi. Di antara kerumunan, ada anggota staf yang mengacungkan tangan. Tidak lama kemudian, seorang pria Prancis muncul di depan semua orang dan menatap Tang Ning dan Li Dani dengan rasa ingin tahu. Biarkan aku melihat bagaimana kamu akan mencuri sumber dayaku. Li Dani menatap Tang Ning, menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Dia tahu Tang Ning hanya menggonggong dan tidak menggigit. Namun, sama seperti Li Dani terlihat sombong. Dan sama seperti semua orang berkeringat dingin atas nama Tang Ning. Tang Ning mengeluarkan ponselnya dan membunyikan nomor. Tidak peduli siapa yang kamu telepon, tidak ada gunanya. Setelah 3 dering, telepon terhubung. Dari sisi lain telepon terdengar jelas suara, "Halo, Hairui Entertainment, ini Moting." Moting. Itu sebenarnya Moting. Orang yang ditelepon Tang Ning sebenarnya adalah Moting. CEO Hairui Entertainment, Moting. Wajah Li Dani perlahan memutih. Dia mundur beberapa langkah dengan tak percaya ketika lapisan keringat mulai menutupi dahinya. Presiden Mo, maaf mengganggumu. Aku punya masalah di sini di Hai. Aku ingin tahu apakah aku bisa meminjam asistenmu sebentar. Aku dalam kesulitan. Apakah kamu ingin aku datang secara pribadi? Bibir Moting melengkung ke atas saat dia bertanya dengan lembut. Bab 175, saat menghadapi Hairui, dia masih harus berlutut. Tidak perlu, ini hanya masalah kecil, tidak layak untuk penampilanmu. Bagaimana Li Dani memenuhi syarat untuk melihat Moting? Luce sudah cukup. Moting terdiam sejenak tanpa menutup telepon. Dia kemudian menggunakan interkom untuk memanggil Luce, pusat Hai. Cepat dan bantu Tang Ning. Berikan semua yang dia butuhkan. Tang Ning memasang teleponnya di pengeras suara. Jadi, kata-kata Moting bergema di setiap sudut ruang tunggu. Ekspresi semua orang menjadi rumit, terutama Li Dani yang berwajah pucat yang kakinya masih gemetar. Apakah orang ini memiliki kekuatan untuk menekanmu selama setengah hidup? Tang Ning bertanya dengan dingin sambil menyimpan ponselnya. Li Dani tidak menanggapi. Dia merasa tak bernyawa karena semua energi merembes keluar dari tubuhnya. Dia berpegangan pada tepi meja untuk mencegah dirinya jatuh. Dia tidak pernah membayangkan Tang Ning akan berkenalan dengan Moting. Siapa sangka dia mendapat dukungan yang kuat. Dia bahkan memiliki kemampuan untuk membuat Moting menawarkan bantuan, secara pribadi. Dengan penjelasan An Zihao, perwakilan merek mengetahui keseluruhan cerita tentang apa yang terjadi di belakang panggung. Dia secara alami memiliki kekhawatiran dan pertimbangannya sendiri, jadi hal yang paling logis untuk dia lakukan adalah menggantikan Li Dani. Namun,
Meskipun dia sudah memiliki keputusan, dia memutuskan untuk menunggu Lu Ce datang lebih dulu dan melihat apa yang dia pikirkan. Alhasil, selama setengah jam menunggu kedatangan Lu Ce, Li Dani dan asistennya mengalami siksaan terparah sepanjang hidup mereka, setiap detik dan setiap menit seperti menunggu hukuman seumur hidup. Li Dani ingin mencari kesempatan untuk menyelinap pergi, tapi, mereka benar-benar dikelilingi oleh orang-orang. Dia juga ingin menghubungi Lan Xi, namun, lawannya telah melemparkan Hairui ke wajahnya. Bahkan jika dia menghubungi 10 Lan Xi, dia tetap tidak dapat mengubah apapun. Jadi, Li Dani menatap kakinya sejenak sebelum meraih lengan Tang Ning dan bertanya pelan, apa yang harus saya lakukan agar Anda membiarkan saya pergi? Tang Ning, demi kita berasal dari perusahaan yang sama, dapatkah Anda biarkan aku pergi sekali ini? Aku berjanji tidak akan melawanmu lagi. Tang Ning melihat cengkeraman Li Dani di lengannya dan mengibaskannya, sudah terlambat. Tidak bisakah kamu memberi orang lain kesempatan untuk berubah? Aku benar-benar tidak bisa kehilangan karir modelingku. Dari saat kamu mempermalukan Long Jie, kamu sudah melepaskan kesempatanmu bahkan untuk menjadi manusia, beraninya kamu bermimpi menjadi model. Tang Ning mundur selangkah saat dia berbicara dengan nada dingin dan mengejek. Li Dani, bukankah seorang asisten memiliki martabat? Kamu juga mendaki dari bawah. Apakah kamu layak meminta seseorang berlutut di hadapanmu? Karena kamu menerimanya berlutut, maka kamu harus membayar harga untuk berlutut ini. Tentu saja, alasan lain mengapa Tang Ning menolak untuk bernegosiasi adalah karena Lan Xi. Karena Lan Xi telah melangkah begitu kejam melewati garis bawahnya, jika dia terus bertahan, apakah dia masih menjadi Tang Ning? Setelah mendengar kata-katanya, tangan Li Dani mulai bergetar. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin menyapu tubuhnya. Tidak sampai sekarang dia akhirnya mengalami perasaan takut. Apa yang akan dilakukan Presiden Mo padaku? Tang Ning tidak menanggapi. Sementara itu, semua orang di sekitar berbisik di antara mereka sendiri. Hairui tidak pernah mudah saat berhadapan dengan orang. Aku tahu benar, jika seseorang menyinggung Hairui, nasib apa lagi yang bisa mereka miliki. Dia mungkin juga mengumumkan pengunduran dirinya dari industri itu sendiri. Apakah kamu masih ingat bintang pria sebelumnya? Karena egonya yang meningkat, dia tidak mendengarkan pengaturan Hairui. Apakah kamu ingat apa yang terjadi padanya pada akhirnya? Dalam satu malam dia menjadi berita kemarin dan sekarang menjadi pembersih. Mata Li Dani membesar ketakutan. Sementara itu, manajernya bahkan lebih ketakutan lagi saat tambalan basah perlahan muncul di sekitar area tempat dia berlutut, dia kehilangan kendali atas kandung kemihnya. Adegan itu sangat lucu dan konyol. Kira-kira setengah jam kemudian, Lu Ce bergegas ke belakang panggung Hai. Hal pertama yang dia perhatikan adalah wajah Long Jie yang bengkak, jadi dia dengan cepat mengambilnya dari pelukan An Zihao, mengapa kamu terluka begitu parah? Siapa yang melakukan ini? Mendengar pertanyaan cemas Lu Ce, ekspresi wajah manajer Li Dani menjadi sangat menghibur. Saat ini, tubuh lemas Li Dani akhirnya jatuh ke lantai. Betapa beraninya mereka, Lu Ce melihat sekeliling ruangan, karena penderitaan dan penghinaan Long Jie dia sangat marah, suaranya lebih rendah dari biasanya dan sedikit gemetar. Setelah mendengar semua yang terjadi, dia langsung bertanya kepada Li Dani dan manajernya, tahukah kamu bahwa Long Men adalah tunanganku? Tunangan. Jadi ternyata asisten Tang Ning adalah tunangan Lu Ce. Ketidakpastian setiap orang segera dibersihkan, mengapa Tang Ning akrab dengan Mo Ting, mengapa Mo Ting akan membantu Tang Ning, semua pertanyaan ini tiba-tiba mendapat jawaban. Itu karena Long Jie adalah tunangan Lu Ce. Ini adalah sesuatu yang direncanakan Tang Ning dengan Mo Ting, dia akan membayar kembali Lan Xi, satu hutang pada satu waktu. Jadi hari ini, dia tidak. Akibatnya, mereka menginstruksikan Lu Ce untuk mengumumkan hubungannya dengan Long Jie sehingga Lan Xi menyadari bahwa dia telah memprovokasi orang yang salah. Tanpa menunggu Lu Ce mendiskusikan berbagai hal dengan perwakilan merek, Li Dani dengan cepat berlutut di tanah dan menarik bagian bawah gaun Tang Ning. Tang Ning, aku mohon. Berikan beberapa kata yang bagus untukku. Kamu bisa menamparku sebanyak yang kamu mau, selama kamu membantuku memohon. Kamu bertanya pada orang yang salah. Tang Ning mengisyaratkan bahwa orang yang harus dia minta adalah Long Jie. Li Dani melepaskan gaun Tang Ning dan menoleh ke Long Jie, tetapi Lu Ce menyela, pergilah, pergilah sejauh mungkin. Selain itu, Lu Ce juga mengumumkan bahwa siapapun yang berani bekerja dengan Li Dani mulai sekarang akan menentangnya. Meskipun dia tidak menggunakan nama Hairui,
dengan kata-kata Moting sebelumnya tentang memberikan Tangning semua yang dia butuhkan, itu berarti kata-kata Lu Ce setara dengan kata-kata Moting. Dalam sekejap, nama Li Dani dilarang di industri, tidak ada yang berani menantang otoritas Hairui dan Li Dani segera diganti. Setelah itu, panggilan pembatalan kontrak masuk. Li Dani tidak bisa menahan pukulan itu saat dia pingsan. Semuanya terjadi hanya dalam 20 menit. Jadi bagaimana jika dia adalah model terkenal? Saat menghadapi Hairui, dia masih harus berlutut. Dia pantas mendapatkannya. Informasi malam ini terlalu banyak untuk dicerna. Hairui tidak pernah terlibat dalam bisnis agensi hiburan lain, tapi, Li Dani gagal mengenali dengan siapa dia berurusan. Lu Ce dan Moting bahkan tidak menyebut Hairui, tapi, identitas mereka sudah jauh di atas rata-rata. Beraninya dia menggertak tunangan Lu Ce. Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah seseorang yang penting di industri hiburan? Merencanakan orang lain, mempermalukan orang lain, menamparkan orang lain dan memaksa orang lain untuk berlutut. Semua yang dia lakukan tidak bisa disangkal. Adapun berita yang akan dirilis keesokan harinya, semua orang hanya bisa menunggu hasilnya. Namun, saat ini, ada masalah lain, wawancara Tangning dengan Feng Kai. Motif aslinya untuk tampil di acara itu kini telah berubah. Saat ini, dia hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah mengambil kembali kakek Long Jie. Pada saat yang sama, dia juga ingin Lan Si berlutut di hadapannya.